Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mainlah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap. Oke Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Knight of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Calicus. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Kartu keempat. Di sini ada The Star. Kartu kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Moon. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Tower. Oke, baiklah. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The Tower. Nah, ini menggambarkan memang akan ada sebuah peristiwa, sebuah keadaan di mana kebenaran-kebenaran mulai terungkap. Di mana kebobrokan, pengkhianatan, kecurangan, manipulasi yang selama ini disembunyikan oleh oknum, oleh lingkungan, oleh partner, oleh rekan yang ada di dalam kegiatanmu baru-baru ini terungkap dan terbongkar. Ya. Kamu mengetahui bahwa kegiatanmu sedang di dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kamu dapati sebuah keadaan di mana bisnis, usaha, pekerjaanmu sedang diambang kehancuran. Karena merugi, karena mengalami kemunduran, karena terjadi manipulasi dan penyelewengan dana di sana. Oke, nah tetapi hal inilah yang akhirnya membuat kamu mampu memutuskan, mengambil langkah tepat dan berani. Ya, beberapa dari kamu ada yang mengambil langkah untuk hengkang dari kegiatan tersebut, dari pekerjaan tersebut, dan beberapa dari kamu mungkin ya mengambil langkah tepat, yaitu mengeluarkan oknum-oknum orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar ini. Kenapa? Karena mereka bersekongkol untuk menutupi kebusukan ini sudah sedari dulu. Makanya setelah ini terbongkar, keadaan di dalam bisnismu, di dalam kegiatanmu, di dalam pekerjaanmu sedang tidak baik-baik saja. Karena di situ ada selisih, ya, antara penghasilan, antara pemasukan, ya, mengalami kerugian, ya, mengalami sebuah kebangkrutan di mana barang-barang semakin berkurang dan modal semakin menipis. Nah, tetapi dengan kamu ambil langkah berani, ya, sebagian dari kamu ada yang meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kegiatan, dan kamu mulai bisa menata kehidupanmu kembali. Berusaha dari nol lagi, memulai dari awal lagi, kamu rintis kembali. Untuk pekerjaan, kamu juga bisa kembali mencari. Kamu lamar ke sana, lamar ke sini karena kamu memiliki skill, memiliki kemampuan, dan memiliki pengalaman. Karena ada keyakinan di dalam dirimu, ya. Setelah kamu keluar dari lingkungan-lingkungan yang tidak tepat, keluar dari orang-orang yang toksik dan manipulatif, maka bukan tidak mungkin kehidupanmu akan semakin maju dan berkembang nantinya. Kegiatan-kegiatanmu akan semakin menunjukkan grafik yang meningkat setiap harinya. Oke?
inilah salah satu kebenaran ya yang terungkap, dan ada lagi ya salah satu kebenaran yang terungkap yang benar-benar membahagiakanmu, yang benar-benar membuatmu semakin bersemangat ya, meskipun kamu sedang terpuruk, meskipun kamu keuangannya sedang tidak baik-baik saja ya, dikarenakan ada manipulasi, ada persekongkolan jahat. Tetapi baru-baru ini kamu ketahui ya bahwa kebenaran yang terungkap, seseorang yang kamu dekatin, seseorang yang kamu sukai, kagumi sedari dulu, baru-baru ini mulai memberikan sinyal-sinyal untuk menerima kamu. Ya, selama ini dia cuek, selama ini dia acuh tak acuh ya. Di saat kamu ingin ajakin keluar, ajakin ngobrol, dia seolah-olah menghindar. Tetapi baru-baru ini dia mulai memberi sinyal, memberi lampu hijau untuk kamu dekati lagi secara intens. Karena apa? Karena baru-baru ini kamu ketahui bahwa dia mulai mencari tahu tentang dirimu. Nanya-nanyain kamu kepada teman-temanmu. Kepoin sosial mediamu, ya, mulai cari tahu tentang dirimu. Ini karena apa? Karena mungkin di sini dia melihat, ya, betapa indah karisma dan aura yang terpancar dari dalam dirimu, ya. Meskipun keadaanmu sedang sulit, perekonomianmu sedang terpuruk, tetapi kamu dengan sabar, dengan ikhlas menerima semuanya. Justru kamu tidak marah, tidak dendam terhadap oknum, terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Justru kamu bisa mengambil langkah terbaik, mengambil jalan yang sangat berani. Ya. Dan inilah yang membuktikan bahwa pemikiranmu selalu positif. Bahwa kamu adalah orang yang begitu dewasa dan tenang. Dan dengan kamu mampu kembali menata kehidupanmu, berusaha dari awal lagi, merintis usaha, merintis bisnis dari nol lagi, dan mulai ada peningkatan, dan dari situlah dia semakin kagum dengan dirimu. Makanya dia mulai membuka hatinya untuk kamu. Nah, jadi di sisi lain kamu sedang kecewa, di sisi lain ada yang membahagiakan, ada yang membuatmu kembali bersemangat, yaitu seseorang yang kamu deketin, seseorang yang kamu sukai selama ini mulai membuka hatinya untuk dirimu. Oke? Nah, jadi itulah beberapa kebenaran yang terungkap di dalam kehidupanmu, dan hal inilah yang akan membuat kamu semakin matang, semakin bijak di dalam menjalani hari-harimu. Oke ya? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Knight of Swords. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah semangat, ya. Ada energi positif yang begitu besar yang ada di dalam dirimu, yaitu semangat, yaitu optimisme untuk kembali melangkah maju, untuk kembali menata kehidupanmu, untuk kembali membawa kemajuan dan peningkatan pada perekonomianmu. Karena apa? Karena di depan matamu sudah jelas-jelas ada target nih. Ada seseorang yang mulai buka hatinya untukmu. Dan tentunya seseorang ini harus bisa kamu bahagiakan. Harus bisa kamu perlakukan sebaik mungkin sebisa kamu. Tentunya dengan perekonomian yang stabil, dengan pemasukan yang memadai, maka kamu akan bisa membuatnya bahagia, membuatnya happy, dan selalu memberikan surprise-surprise untuk dirinya. Nah, makanya di sini tergambar semangat ya. Nah, meskipun keadaan kegiatanmu sedang tidak baik-baik saja, ya, tetapi kamu mampu mengambil langkah berani, memulai dari awal lagi, dan ternyata langkah awalmu ini berhasil. Ya, mulai ada kemajuan, mulai ada peningkatan dari pekerjaan, dari bisnis, dari usaha yang kamu rintis kembali, ya. Dan itulah yang membuat kamu semakin bersemangat. Karena apa? Karena si dia, ya, mulai memberi lampu hijau, ya, mulai memberi kode-kode ya agar kamu bisa mendapatkan hatinya secara maksimal. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, inilah sepertinya memang kamu akan segera berbahagia dengan si dia, dengan orang yang kamu sukai dari dulu.
Di sini tergambar ada situasi yang bahagia. Ada kebahagiaan yang berkesinambungan yang mampu kamu pertahankan setiap harinya. Kenapa? Karena saat ini kamu benar-benar jauh dari lingkungan yang toksik. Orang-orang yang manipulatif, usaha, bisnis, pekerjaan yang kamu rintis dari awal benar-benar sudah berada di lingkungan yang tepat, di tengah-tengah orang-orang yang hebat dan berkembang. Karena apa? Karena mereka, oknum, rekan yang dulu khianati kamu, yang dulu melakukan hal-hal yang tidak baik, ya tentunya sudah tidak kamu pakai lagi. Ya, tentunya kamu sudah tidak ingin lagi berkegiatan dengan mereka. Nah, setelah kamu bertemu dengan lingkungan yang tepat, orang-orang yang hebat, maka kamu akan mampu nih meningkatkan kembali kegiatan-kegiatanmu. Dan ditambah, ya, saat ini hari-harimu sudah terisi. Sudah ada warna tersendiri karena kamu memiliki seseorang yang akan segera membalas perasaanmu. Seseorang yang akan menemanimu nantinya. Nah, makanya di sini tergambar situasi yang bahagia yang akan segera kamu rasakan di dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Chariot. Nah, jadi ini adalah perjalanan, proses yang mendewasakan kamu, yang menempamu menjadi lebih baik, serta membuat kamu mampu mengatasi permasalahan apapun yang ada di dalam kehidupanmu. Baik permasalahan ekonomi, permasalahan kegiatan-kegiatan, permasalahanmu dengan lingkungan, dengan orang, dengan teman, membuat kamu mampu berkomunikasi dengan sangat baik. Ya, kamu tidak ingin lagi ada konflik, ada pertengkaran, ada perdebatan. Nah, jadi makanya kamu ingin segera pergi ya dari lingkungan-lingkungan yang tidak tepat, dari orang-orang yang melakukan kesalahan, yang melakukan manipulasi yang ada di dalam kegiatanmu dulu. Dan dengan begitu, kamu akan bisa bertemu dengan lingkungan, dengan orang, dengan teman, dengan sahabat, rekan begitu ya, yang jauh lebih positif dan berkembang. Oke, makanya di sini tergambar perjalanan yang membuat kamu semakin kuat, semakin tegar, dan semakin berkembang, dan tentunya akan semakin bahagia, akan semakin mampu membahagiakan seseorang yang kamu sukai saat ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya The Star. Nah, ini harapan yang menjadi nyata, yaitu perubahan yang baik, peningkatan perekonomian ya, dan juga ada kebahagiaan karena ada seseorang yang akhirnya mampu merubah sikapnya menjadi lebih menerima kamu, menjadi lebih membuka hatinya untukmu. Oke. Nah, perubahan ini terjadi karena ada keyakinan di dalam dirimu ya, bahwa harus bisa menerima kenyataan apapun, dan bahwa harus bisa melakukan yang terbaik setelah kita terlepas dari keterpurukan, dari kemunduran. Dengan melakukan yang terbaik, maka kegiatan-kegiatan yang kita rintis juga kembali berkembang. Ya, makanya di sini tergambar The Star. Kamu akan segera bersinar seperti layaknya bintang yang bersinar dengan indahnya pada malam hari. Nah, mungkin salah satu yang membuat seseorang ya yang kamu deketin, yang kamu sukain dari dulu merubah pikirannya, mulai membuka hatinya karena dia melihat ada kilau yang indah dalam dirimu, yaitu karisma, pesona, aura, ditambah kamu orangnya yang selalu ingin berjuang, berusaha, berdiri tegak di atas kakimu sendiri dan selalu mandiri. Makanya dia mulai ingin mencoba ya, berusaha meyakinkan hatinya untuk menerima kamu setulus hatinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada Ten of Swords. Nah, ini adalah harapan ya, impian, hal-hal baik yang kembali datang setelah banyaknya penderitaan, setelah banyaknya kekecewaan dan banyaknya kegagalan. Oke, jadi ada pepatah ya, habis gelap maka terbitlah terang. Setelah hujan badai mereda, maka timbullah pelangi dengan warnanya yang indah. Nah, ini salah satu yang menggambarkan ya.
Setelah kamu keluar dari penderitaan, kekecewaan, kegagalan, kemunduran, ya, bahkan dulu dicuekin dari orang yang kamu sukai, padahal kamu benar-benar menyukainya, tetapi kamu dicuekin. Ya, dia begitu dingin sikapnya. Tetapi dengan hal itulah kamu belajar. Dengan hal itulah kamu menjadi lebih bijaksana dan lebih berkembang. Dan terbukti baru-baru ini harapanmu, keinginanmu mulai terwujud. Yaitu kemajuan secara finansial, kegiatan-kegiatan semakin berkembang, ditambah seseorang yang kamu sukai sedari dulu mulai memberi sinyal-sinyal, mulai memberi lampu hijau bahwa dia mau dideketin sama kamu. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Moon. Nah, inilah sebuah kerinduan. Jadi sepertinya kerinduan kamu terhadap kebahagiaan, terhadap seseorang pendamping, terhadap seseorang yang akan nantinya mengisi hari-harimu sepertinya akan segera terpenuhi karena seseorang ini benar-benar telah bisa menerimamu apa adanya, benar-benar telah terpesona dengan kilau, dengan karisma, dengan aura yang terpancar dari dalam dirimu. Makanya di sini tergambar ada kerinduan yang segera terobati. Kamu akan segera mendapatkan pendamping hatimu dan akan bisa membahagiakan dia yang kamu sukai dari dulu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku. Dan semoga temanku Virgo benar-benar akan mampu menjadi yang terbaik, menjadi bijaksana dan dewasa. Ya, setelah mengetahui kebenaran-kebenaran yang terungkap, tetapi itulah kenyataannya. Dengan kamu menerima kenyataan, maka kamu akan lebih bisa menjadi versi terbaikmu, menjalani harimu sebaik mungkin, dan bukan tidak mungkin kamu akan dapatkan kebahagiaan dan kenyamanan di dalam hari-harimu kembali. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.